Assalamualaikum pemirsa, 7 bulan sudah Sultan Makanano Channel keliling masjid-masjid di kota-kota di Indonesia, bahkan sampai ke Kuala Lumpur, Malaysia, Kuala Lumpur, Batam, Rupat, Bali, Jakarta, Bogor, Sumatera Barat, Padang, Bukit Tinggi. Jadi kita udah keliling semuanya. Jadi ada sesuatu masjid yang spesial itu justru ada di Pekanbaru, tempat kita sendiri, dan saya belum menemukan sebuah masjid di tempat-tempat yang saya kunjungi tadi yang memang mempunyai konsep seperti ini. Ya, konsepnya itu sangat luar biasa, perlu dicontoh oleh masjid-masjid yang lain. Kalau dulu waktu saya jadi kepala sekolah, kalau sekolah yang seperti ini, sekolah Adiwiyata namanya. Jadi ini masjid, saya menganggapnya masjid Adiwiyata gitu. Jadi kita sekarang sedang dengan Bapak Ketua Masjid dan Imam, kita berkenalan dulu dengan beliau. Ya Pak, silakan. Ya. Nama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Nursal selaku Ketua Badan Pengelola Masjid Paripurna Al-Huda, Kelurahan Tobek Godang, Kecamatan Bina Udia, Kota Pekanbaru. Ya. Ingin menyampaikan beberapa hal pada kesempatan ini. Yang pasti kami dari pengurus atau badan pengelola berusaha agar bagaimana jamaah dan kita sendiri bisa bertahan di masjid, sehingga kita buat konsep-konsep seperti ini. Kita buat suasana senyaman mungkin sehingga jamaah yang sudah berada di masjid barangkali bisa bertahan lebih lama di masjid. Contohnya saja apabila datang pada waktu maghrib, kita mungkin mereka bisa bertahan sampai setelah isya. Oh, sehingga itu nanti, konsepnya. Kita jemaah kita tetap ramai, dan kemudian kita juga berusaha karena masjid kita berada di pinggir jalan protokol. Ya. Tentunya kita berharap dengan konsep seperti ini menjadi semacam tempat tujuan untuk mereka singgah. Kita buat seperti tempat duduk seperti ini, kita buat sebersih mungkin, dan kita buat halaman belakangnya seperti ini, kita buat sebersih mungkin. Nah, kemudian kita buat taman, lalu kemudian akuarium seperti ini. Nah, inilah yang kita lakukan, dan kemudian kita menyampaikan informasi kepada masyarakat dengan open management. Segala sesuatu kita sampaikan, kita pasang di dinding melalui via biner ataupun semacam laporan-laporan lainnya. Mungkin itu. Ya. Jadi ide utamanya membuat orang betah di masjid lama-lama. Jadi kalau misalnya masjid dia salat maghrib, dia mau lanjut ke isya, jadi bisa duduk-duduk di kursi ini gitu ya. Ngopi dulu di sini. Ada warung sedekah ya. Jadi ide ini memang dari Bapak awalnya memang mau buat ini. Iya, ini kita seluruh pengurus berkolaborasi ya. Berkolaborasi. Saling memberikan ide, pendapat, lalu kemudian kita bersama-sama untuk mewujudkannya. Nah, munculnya ide untuk membuat seperti Taman Adiwiyata kalau sekolah ya. Kalau sekolah tuh namanya biasanya Adiwiyata. Saya melihat, oh ini bagus seperti Adiwiyata. Nah, apakah ini idenya muncul dari itu atau bagaimana? Iya, sama-sama saling mengisi. Nah, kemudian macam akuarium lah. Ada anggota atau pengurus kita, Pak Ketua, kita bikin akuarium yuk. Sebab ini dulu yang pertama, karena memungkinkan tempatnya itu kan. Ayo kita mulai. Nah, kita buatlah satu. Lalu kemudian karena ini mendapat respon dari jamaah, ya dalam artian jamaah semakin ramai, kita tambah karena ada memang fasilitas lain yang bisa kita manfaatkan. Nah, itulah yang menjadi konsepnya. Kemudian taman ini demikian juga. Nah, taman ini kita terinspirasi dengan keadaan-keadaan di tempat lain yang mungkin di perkantoran, di hotel, lalu kemudian kita merasa nyaman berada di situ. Nah, inilah konsepnya, sesuai dengan isi misi kita di masjid ini. Itu yang akan kita wujudkan. Pak Imam, ada yang menambahkan? Baik, seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Ketua tadi. Nah, kami ingin menambahkan bahwa Masjid Paripurna Al-Huda, Kelurahan Tobek Godang, Kecamatan Bina Udia ini sangat merepresentasikan sebagaimana masjid di masa Rasulullah SAW. Karena fungsi masjid di masa Rasulullah bukan hanya sebatas untuk pelaksanaan sholat 5 waktu, tapi juga pusat pendidikan. Kita alhamdulillah melaksanakan
pendidikan untuk anak-anak kita sampai ke orang tua dengan adanya majelis taklim, tilawatul Quran, tahsin Quran dan lain segala macamnya. Juga kegiatan-kegiatan yang menunjang fasilitas yang nanti membuat jamaah ataupun masyarakat menjadikan masjid ini menjadi sentral kegiatan-kegiatan kerohanian, keagamaan, bahkan juga kesehatan. Karena di masjid ini namanya Masjid Paripurna dan memang alhamdulillah telah diwujudkan oleh Bapak Ketua Pengurus bersama tim kepengurusan lainnya, memang membuat bagaimana masjid ini menjadi paripurna dalam segala hal, kebersihan, kedisiplinan, kerapian, pelayanan yang baik kepada jamaah dan seluruh yang kita lihat di sini, baik sarana ataupun prasarana dalam pelaksanaan ibadah dan di luar pada itu, kita berusaha untuk mewujudkan masjid itu memang menjadi masjid yang paripurna adanya. Dan insya Allah ke depan ini akan tetap dipertahankan oleh Bapak Ketua Pengurus bersama timnya. Dan baru kali ini kita lihat di Kota Pekanbaru yang memiliki fasilitas, kelengkapan dan keindahan seperti yang Bapak bilang tadi, adiwiyata. Ini merupakan poin dan ikon tersendiri bagi Masjid Paripurna Al-Huda Kelurahan Kobek Godang, dan mesti harus kita tingkatkan dan pertahankan demi kenyamanan jamaah dalam melaksanakan ibadah di masjid kita ini. Nah, tentang paripurna Ustaz ya, saya kan udah berkali mengekspos ini ya, dan saya udah ke masjid hampir semua masjid paripurna lah, kecuali yang jauh-jauh banget ya, paling-paling ya 85% udah saya kunjungin semua masjid paripurna di Pekanbaru ini. Dan saya lihat memang itu sangat beragam programnya, sangat beragam, dan memang ini misalnya ini yang termasuk yang terbagusnya lah programnya dan aturannya, kebersihan masjidnya, karpetnya. Tapi yang lain-lain nggak seperti itu gitu. Ada yang seperti itu, anggaplah ini yang terbaiknya. Tapi ada yang menurut saya ini masjid paripurna atau bukan gitu ya. Boleh tanya sedikit sebenarnya kerjasama sama Masjid Paripurna ada nggak, atau ada diskusi sesama Masjid Paripurna? Kalau masjid kami begini, yang lainnya bisa gimana tuh? Pernah nggak ada pertemuan imam-imam Masjid Paripurna atau pengurus Masjid Paripurna pernah pertemuan nggak, dan kita harusnya buat masjid seperti ini gitu, ada nggak? Ya, baik, mungkin nanti Pak Ketua bisa menambahkan. Kami memang dari pemerintah kota mengadakan halakoh pertemuan imam-imam sekota Pekanbaru Masjid Paripurna yang isinya adalah bagaimana untuk menginovasi, mengevaluasi dan memberikan pandangan-pandangan positif untuk bagaimana Masjid Paripurna ini bisa lebih eksis dan dicintai oleh masyarakat. Dan kita lihat bahwa masjid itu sebetulnya adalah pusatnya dari peradaban umat, pendidikan, perekonomian, dan lain segala macamnya tentang masalah sosial keagamaan itu berasal dari masjid. Nah, oleh sebab itu, maka di Masjid Paripurna ini dengan segala kegiatan, dengan segala pelayanan, dengan segala keindahan, ketertiban yang kita lihat di sini, karena memang ada 3 unsur di dalamnya, yaitu idaroh, imaroh, dan riayah. Alhamdulillah kita lihat di sini ketiga unsur tersebut saling menunjang, saling mendukung, sehingga terbentuklah program-program yang memang dicintai, diinginkan oleh masyarakat Kota Pekanbaru, khususnya di Kecamatan Bina Widya ini. Nah, mungkin Pak Ketua bisa menambahkan untuk maksudnya saya tadi bagaimana supaya masjid-masjid lain juga tergerak seperti ini gitu. Karena saya menilai ya, anggaplah masjid semua kan 85% sudah saya kunjungi Masjid Paripurna itu. Nah, anggaplah ini saya kasih nilai 9,5 gitu ya. Mungkin yang nilainya 6, ada yang nilai 7, ada 8, ada 9, ada gitu. Jadi supaya merata, bagus semuanya seperti apa gitu. Ya, ini sebetulnya tergantung dari badan pengelolanya ya. Artinya apa? Kalau di tingkat paripurna itu kita akan di Ar-Rahman nih. Kalau yang menjadi kantornya itulah Ar-Rahman. Nah, sebetulnya kan dari segi namanya saja sudah kita bisa menentukan bahwa Masjid Paripurna tentu masjid yang dalam bahasanya masjid yang sudah lengkap, sempurna semuanya. Kemudian dari kepengurusan itu udah jelas, idaroh, imaroh, riayah. Nah, mungkin kita dari situlah berpatokan. Nah,
mengenai pertanyaan tadi, apakah ada pertemuan untuk membahas agar masjid kita seperti ini? Sepertinya belum, namun kita cuma baru menerima pengarahan-pengarahan dari pembina paripurna, yaitu Masjid Rahman yang diketahui oleh Profesor Barizan. Nah, tentu mereka berharap agar bagaimana masjid ini bisa berpacu dalam meningkatkan agar bagaimana jemaah bisa sebanyak mungkin hadir ke masjid dengan konsep-konsep yang ada. Mungkin seperti itu. Ya, idenya tadi sudah jelas ya, supaya masyarakat nyaman di masjid. Berlama-lama di masjid kita juga. Saya juga betah di sini ukurnya seperti itu. Kalau saya berprinsip ukurnya seperti itu. Kita harus bisa betah di masjid. Kalau kita tidak betah, tentu jamaah juga tidak betah. Nah, konsepnya itu dulu, dari kita dulu gitu. Oke pemirsa, kita udah berbicara dengan Bapak Ketua Masjid dan juga Imam beliau, Imam Masjid Al-Huda, Paripurna Al-Huda, Kelurahan Tabek Godang. Kita tutup dulu sesi ini pemirsa, habis ini kita akan keliling dan kita akan minta Bapak pengurus menjelaskan satu persatu dari program yang ada ini. Kita tutup sesi ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang kita ke sini Pak.